Karena dalam kehidupan ini tiap orang diberikan kelebihan masing-masing. Tidak semua orang diberikan kelebihan secara menyeluruh. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang tauhid, ada juga yang ahli di bidang Al-Quran, dan seterusnya. Itu merupakan kebutuhan yang tentunya kita tidak bisa abaikan. Karena untuk menggapai keafdalan suatu ibadah, tentunya kita harus tambah-tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Lantunan puja serta puji diiringi dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Allah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasul yang dapat syafaatul uzma kelak di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun di media sosial, tetapi tidak mengurangi keutamaan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan support yang diberikan dan masih menonton di channel Abina Haidan dalam kurung Denny Nurdin. Dan ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi kami, dan mudah-mudahan kebaikan Anda semua dengan mensubscribe, like, komen, dan share menjadikan tambahan pahala yang dapat dinikmati berkahnya di dunia, dan tentunya kita harapkan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, maka bertanyalah kepada ahli zikir jikalau engkau tidak mengetahui. Artinya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa terus menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini sebagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib kepada muslimin dan muslimat.
Kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Tentunya ilmu yang paling berperan, ilmu yang paling dibutuhkan dalam ayat ini dan hadis ini adalah yang utama adalah ilmu akhirat. Tapi tanpa mengabaikan ilmu dunia. Di sisi lain baginda Rasul mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka diraih dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat maka diraih dengan ilmu. Barang siapa yang kepingin dua-duanya, kepingin dunia, kepingin akhirat, maka diraihlah dengan ilmu. Maka ilmu menjadi peran yang sangat penting dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat ini. Jadi dari ayat tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kita tidak usah gengsi, kita tidak usah malu-malu untuk bertanya terhadap apa yang kita tidak tahu, terutama urusan agama. Kita bertanya ahli fikih atau kita bertanya bab fikih kepada ahlinya. Kita bertanya tentang Al-Quran kepada yang mumpuni di bidang Al-Quran. Kita bertanya kepada ilmu tauhid kepada yang pernah belajar ilmu tauhid. Karena dalam kehidupan ini tiap orang diberikan kelebihan masing-masing. Tidak semua orang diberikan kelebihan secara menyeluruh. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang tauhid, ada juga yang ahli di bidang Al-Quran, dan seterusnya. Itu merupakan kebutuhan yang tentunya kita tidak bisa abaikan. Karena untuk menggapai keafdalan suatu ibadah, tentunya kita harus tambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengetahuan, sehingga ibadah tidak muncul keraguan-raguan. Karena ketika ragu, itu namanya syak, bisa menjadikan keyakinan kita tidak ada. Bahkan ibadah kita kesananya bisa ragu diterima atau tidaknya. Sedangkan ibadah itu sendiri harus diyakini, harus full dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.